Jadi Indosiar, pemegang hak siar kita, ngubungi sekitar 1,5 tahun diskusi gitulah Pak. Gimana kalau misalnya kita buat di Liga 1 Indonesia, menampilkan grafis-grafis seperti di Eropa, pakai tracking gambar-gambar kayak gitu. Nah, ternyata sempat pada saat itu pihak pemegang hak siar kita bilang ke saya, kita masalah ke sumber dayanya, nggak semuanya seperti kamu Tom bisa melakukannya di TV secara live, secara langsung. Nanti kalau dilakukan secara live di TV salah-salah. Nah, artinya kita pun Pak sebenarnya di momen ini penting ini untuk menciptakan yang namanya banyak Bapak yang ada di PSSI. Saya sempat juga Pak diskusi sama beberapa instruktur pelatih di Indonesia, ternyata belum ada kursus video analis. Saat kita menyaksikan pertandingan Liga 1 Indonesia, salah satu yang disorot pecinta sepak bola kemasan yang dihasilkan, mulai dari kamera, grafis di atas lapangan, sampai komentator yang membawa pertandingan tersebut. Sampai saat kita memposting video ini, stigma negatif pun tak kunjung henti. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Di awal opening video tadi sudah aku sampaikan bahwasanya aku sempat menjalin yang namanya komunikasi lah, diskusi, mencoba bertanya kenapa di pertandingan Liga Indonesia tidak ada secara spesifik melakukan analisa mendalam menggunakan tracking di atas lapangan, grafis kayak di Eropa kawan-kawan. Tapi sebelum masuk ke situ, ada poin penting mengapa akhirnya aku membuat video soal tayangan pertandingan sepak bola lagi dan lagi. Negara tetangga kita di final Malaysia Cup yang mempertemukan GDT versus Sri Pahang, mereka menggunakan 22 kamera. Ada beauty cam, ada bahkan tactical kamera, sehingga saat kita menyaksikan pertandingan tersebut menikmatilah karena tertangkap itu dari segala sudut. Kemudian yang kedua, aku kenal banget ini siapa yang mendirect pertandingan tersebut, namanya Mas Adi. Aku beberapa kali melakukan komunikasi dengan dia juga. Standar yang coba disajikan di pertandingan tersebut sudah sampai itu ke levelnya standar UEFA dengan 22 kamera, dan seperti juga yang ditampilkan oleh beberapa liga elit di sana. Kru yang mereka gunakan pun bukan lagi kru yang asal-asalan, dalam tanda petik lah, memang sudah memiliki pengalaman yang sangat amat luar biasa. Jadi mereka pun sudah tahu itu momen mana yang akan diambil, momen mana yang harus memang benar-benar tak boleh tak tertangkap. Dan selaku pendirect kamera, yaitu Mas Adi tadi dengan 22 kamera, itu tentu tidak mudah untuk kita mengarahkannya dengan presisi, bisa mengeksekusi tersebut di atas lapangan kawan-kawan. Dan Astro, seingat aku selaku yang menyiarkan pertandingan itu juga salah satu kawan-kawan selain RTM, mengapresiasi juga di tayangan pertandingan langsung apa yang dilakukan tim produksi dari final Malaysia Cup. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kru, hampir difahamkan hampir 80 petugas Astro Arena yang bertugas, diketuai oleh Salahuddin, Cik Soleh dengan Cak Un dan juga Adi Zaim. Adi Zaim ni director. Bayangkan seorang director mengawal 23 atau 22 kamera. Kalau kita hitung-hitung kalkulasi menggunakan 22 kamera itu bisa mengeluarkan anggaran produksi 1,1 miliar sampai dengan 1,7 miliar dengan sistem yang rigid. Nah, dan kita pun harus memahami juga dengan 22 kamera itu bisa teraplikasi ada andil dari fasilitas infrastruktur Stadion Bukit Jalil. Bukit Jalil ini pada kala dibangun, pada kala diperbaiki di beberapa elemen kawan-kawan, memang sudah terfasilitasi ruang broadcaster yang memadai, dan yang terpenting sudah ada slot peletakan kamera. Nah, yang ketiga, koneksi internet yang stabil kawan-kawan, dan kabel peletakannya pun lebih mudah dan lain sebagainya secara teknis. Nah, masalah kabel ini bagi tim produksi kawan-kawan sangat amat penting
untuk bisa ya menampilkan tayangan yang oke di atas lapangan. Ya, bisa kawan-kawan lihat grafis yang aku tampilkan ini bagaimana peletakan kamera yang terjadi di final Malaysia Cup. Nah, tentu kalau kita bicara elemen bagaimana bisa menciptakan tayangan yang berkualitas, bukan hanya kita bicara Liga Indonesia, ya tentu salah satunya harus memang benar-benar investasi banyak, investasi besar. Kita ambil contoh di Liga Inggris. Mereka kenapa berani menginvestasikan besar banget? Salah satunya lewat tayangan yang berkualitas, karena hak siar mereka sangat amat gede, kawan-kawan. Ya, kita ambil kasarnya lah ya. Mereka bisa mendapatkan itu hak siar ya 150 triliun, 100 triliun dari seluruh penjuru dunia ini. Nah, dengan semakin besarnya hak siar mereka, mereka pun otomatis ya harus meningkatkan yang namanya kualitas tayangan. Dan meningkatkan kualitas tayangan itu harus dengan membeli alat. Nah, di video 1 bulan yang lalu kita sudah pernah membahas. Di dataran sepak bola Indonesia, kadang lensa itu bukan provide untuk pertandingan sepak bola. Kenapa bukan lensa tayangan sepak bola? Ya, karena itu tadi budget. Untuk satu lensa kamera aja sepak bola, kawan-kawan, bisa 5M, 4M. Itu untuk lensa saja. Nah, jadi kalau kita bicara Liga Inggris, mereka bisa atau berani melakukan investasi karena pemasukan mereka sangat amat luar biasa. Nah, termasuk misalnya di Liga Arab Saudi pun mereka akan melakukan yang namanya upgrading soal tayangan siaran sepak bola. Yang sebelum datang pemain-pemain bintang, sebelum datang Cristiano Ronaldo, itu masih ya standar minimal lah. Nah, kemudian setelah datang Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, mereka pun meng-hire lah, meningkatkan lagi kualitas tayangannya, dan itu sebagai sebuah tuntutan juga karena ditayangkan ke seluruh dunia yang mau lah ya membeli hak siar Liga Arab Saudi. Kan nggak mungkin dengan standar minimal dengan beberapa kamera itu dipublikasikan ke seluruh dunia. Jadi ada tuntutan juga, kawan-kawan. Nah, untuk kita bicara di Liga Indonesia ataupun sepak bola Indonesia, aku pun pernah berbicara dengan beberapa orang TV, belum ada secara konkret lah ya yang memang berani menginvestasikan besar-besaran untuk fokus terhadap broadcasting olahraga. Nah, di momen misalnya pihak ketiga yang digandeng PT LIB selaku operator kita, yaitu United Creative atau KKB lah ya, yang sering terlontar di media sosial, ya mereka sudah melakukan yang namanya upgrading juga, mulai dari penggunaan kamera slow motion, dan kamera slow motion itu mahalnya minta ampun, kawan-kawan. Itu sudah mulai diterapkan di beberapa pertandingan liga kita. Tapi dari situlah kita dapat belajar. Yang pertama, ada pengembangan yang coba dilakukan oleh tim yang memproduksi pertandingan di stadion. Kemudian ya nggak bisa ujuk-ujuk langsung menginvestasikan besar-besaran juga, pasti terukur, pasti menggunakan ya kalkulasi juga selaku yang memproduksi pertandingan sepak bola Indonesia. Untuk musim ini kami spend segini dulu kameranya, kami beli kamera ini dulu, untuk musim depan kamera ini dulu. Nah, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ini BEM dirubah, di otak-atik. Kapan siaran kita sampai ke titik Eropa? Yaitu tadi kita harus meningkatkan nilai hak siar kita dari misalnya 400 miliar untuk biaya produksi di pertandingan sepak bola kita, itu kisaran kita ambil lah ya 150. Nah, itu bisa mungkin habis 60-70 miliar lah per musim itu untuk biaya produksi tim-timnya, kru-krunya. Sisa untuk operasional lain dari United Creative, seperti misalnya pembelian kamera. Kemudian yang kedua, cara untuk meningkatkan yang namanya hak siar itu nominalnya, tentu ya harus menciptakan iklim kompetisi yang profesional. Itu coba dilakukan sekarang ini oleh Pak Erick Thohir, dan ada harusnya yang bisa dilakukan oleh sebuah federasi ataupun operator liga, yaitu paket bundling. Ketika kita menjual turnamen ataupun kompetisi kepada pemegang hak siar, langsung diikuti dengan Piala Indonesia atau turnamen-turnamen lainnya. Jadi sekaligus dijual. Jadi itu sebagai cara untuk bisa meningkatkan nominal hak siar. Sama seperti misalnya di Malaysia, kawan-kawan, ketika mereka menjual Liga Super Malaysia, mereka pun mengikutkan slot misalnya Malaysia Cup dan seterusnya. Di AFF pun Shopee Cup. Nah, itu
AFF pun mengikuti sistem bundling, nggak hanya menjual satu turnamen, tetapi mereka menjual beberapa turnamen untuk bisa meraup yang namanya nilai hak siar yang lebih gede. Kemudian yang poin selanjutnya soal standarisasi produksi. Nah, untuk di Eropa standar produksinya sudah jelas ya, dengan puluhan kamera. Nah, untuk level kita masih terbatas kan, standar minimal lah bisa kita katakan. Kalau rujukannya melihat ya yang ada di Eropa. Tapi kalau kita bicara misal 12 kamera, 11 kamera dengan yang sudah digunakan di sepak bola Indonesia, sebenarnya itu sudah bisa mengcover seluruh area di atas lapangan, kawan-kawan. Tetapi itu tadi, kita sebagai pecinta sepak bola kan ingin mengharapkan kemasan dari pertandingan Liga Indonesia ini bisa lebih wah gitu. Nah, itu cara juga untuk memikat penonton sepak bola Indonesia mungkin udah bosan ataupun udah boring mengkritik tayangan Liga Indonesia untuk kembali tertarik. Bukan hanya kita bicara teknis pertandingan di atas lapangan, tetapi secara industri media juga seberapa mampu kita melakukan improvement untuk menciptakan daya pikat terhadap kemasan tayangan yang kita hasilkan. Dan kita pun kan cenderung monoton kan, grafis-grafis ya kawan-kawan, nggak seperti yang terjadi di liga-liga Eropa. Di liga-liga Eropa kan mereka sudah menjalin itu namanya kerjasama. Kalau kita belum ada, seingat aku, kerjasama secara spesifik dengan pihak-pihak tertentu dalam artikulasi menampilkan heat map yang data-datanya lebih rigid lah kawan-kawan. Dan ya, ini yang terpenting yang sudah aku katakan soal pelatihan SDM broadcasting di awal video tadi. Ya, aku sudah mention ketika SDM itu mempengaruhi kita menampilkan tracking gambar di atas lapangan, dan itu dikonfirmasi oleh pemegang hak siar kita yang tentu berimplikasi dengan apa yang dihasilkan di tayangan televisi kawan-kawan. Nah, di momen tersebut juga perlu cost lagi kan dalam arti kata untuk melakukan pelatihan terhadap kru. Bayangkan aja kawan-kawan, kalau kita bicara kru di kru produksi pertandingan Liga Indonesia, kita puasi banyak. Nah, itu pun pelatihan nggak bentar, dan pelatihan itu pun baru bisa dilakukan ya harusnya di posisi jeda kompetisi. Nah, kalau misalnya nggak ada jeda kompetisi, ya bakalan sulit untuk menjalin yang namanya pelatihan. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, kalau misalnya kita ingin tayangan siaran Liga Indonesia mau seperti tayangan di Liga Eropa, yang pertama tentu harus meningkatkan yang namanya hak siar dari Liga Indonesia. Kemudian yang kedua, harus berani berinvestasi besar-besaran, gila-gilaan. Kemudian yang ketiga, kita harus menciptakan yang namanya standarisasi produksi. Ya, dengan standarisasi produksi sekarang sebenarnya udah oke. Tapi kan kita patokan kita kalau bisa lebih. Kan itu yang dimau oleh pecinta sepak bola kita. Mulai dari color grading, gambarnya, kameranya, banyak lah. Nah, ini harus ditingkatkan, harus setara dia. Pertandingan ini, pertandingan itu, pertandingan C, D, E, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pelatihan SDM. Yang itu sangat amat krusial. Kita punya alat, beli, melakukan investasi. Kalau misalnya krunya, tim produksinya tidak mampu mengaplikasikannya, kan sama aja. Kira-kira kapan nih Liga Indonesia bisa meningkat pesat dari sisi penyiaran? Coba silahkan tulis di kolom komentar.